kalian membanggakan versianya, tapi kalian tidak mengikuti akidah para ulama. Apa faedahnya? Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah bukan orang Arab. Dari mana Syekh Al-Albani? Albania, Eropa. Sejak kecil beliau sudah berhijrah ke Syam bersama ayahnya. Ayah Syekh Al-Albani adalah guru bagi Syekh Al-Albani, guru pertama, syekh pertama, seorang alim dalam mazhab Hanafi. Alim mazhab Hanafi. Syekh Al-Albani belajar fikih Hanafi, belajar rudhah kepada ayahnya. Kemudian belajar kepada beberapa ahli ilmu yang ada di negeri Syam saat itu. Ketika beliau berhijrah ke negeri Syam, beliau termasuk orang miskin. Dan keluarga miskin orang yang hijrah. Tapi Syekh Al-Albani punya semangat luar biasa dalam ini. Apa yang dilakukan Syekh Al-Albani? Beliau datang ke perpustakaan Al-Dhahiriyah yang ada di Suriah. Yang perpustakaan itu hampir lebih 40 tahun tidak dipakai. Kenapa? Karena dikunci dan tidak dipakai oleh penguasa negeri Suriah. Syiah Nusairiyah, Alawiyah, Abu Ali. Tapi sekarang buka kembali. Perpustakaan itu menjadi saksi bagaimana semangatnya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam ilmu. Karena tidak punya duit untuk beli kitab, beliau selalu membaca setiap harinya di maktabah, di perpustakaan itu. Syekh Al-Albani datang menunggu petugasnya telat. Syekh Al-Albani datang sebelum petugasnya datang. Syekh Al-Albani pulang orang paling terakhir pulang dari perpustakaan. Apa yang terjadi? Suatu hari penanggung jawab perpustakaan mengatakan, bulan Al-Albani, ini kunci kau bawa, silakan kau masuk kapan saja sekolah. Syekh Al-Albani datang sebelum petugas menjadi. Syekh Al-Albani pulang setelah petugas menjadi. Sampai kalau ada orang datang ke perpustakaan bertanya tentang kitab-kitab, penjaganya bilang tanya sama orang di pojok sana. Tahu dia dulu. Maksudnya tanya kepada siapa? Syekh Al-Albani sewa kitab. Ada penemuan kitab tak bisa beli. Apa pekerjaan Syekh Al-Albani? Sa'ati. Apa sa'ati? Tukang benerin jam. Punya tempat benerin jam. Kalau satu hari butuh untuk makan sekeluarga seumpama 20.000, benerin jam 2 dapat 20.000 untuk selesai. Kenapa? Yang dicari untuk makan. Setelah itu masuk ke perpustakaan. Kalau kita kan enggak, masih pagi kok, ya enggak? Beda sama beliau. Karena yang cari sudah 20 sudah selesai, pergi perpustakaan. Sekarang kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, hasil jeripayah beliau menulis kitab itu dengan tangannya. Dari mana kertas-kertas? Di antara kertas yang dijadikan sebagai tempat menulis yang bisa disebut adalah kertas yang beliau cari di tong-tong sampah. Kertas-kertas ujian sekolah, bekas undangan-undangan pernikahan, kardus-kardus bekas. Ini di zaman kita bukan zaman salaf dulu. Sampai di zaman ini. Akhirnya kitab yang cetak puluhan jilid. Jadilah silsilah sahihah, jadilah silsilah dhaifah, jadilah kitab-kitab yang lain, Ikhwanul dan sebagainya. Ratusan kitab Syekh Al-Albani. Dari apa? Semangat. Bukan karena orang nggak mampu, gimana mau belajar, tak? Bukan di situ, tapi semangatnya. Semangat mengalahkan. Ya, ini Syekh Al-Albani. Dia sebelum meninggal beliau mengatakan, aku berwasiat semua kitab-kitabku di perpustakaan pribadiku di rumah ini tolong diwakafkan ke Jamiah Islamiyah di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Karena aku memiliki dikroyat kenangan-kenangan indah saat aku dulu menjadi dosen di sana. Maka kitabnya semua dipindahkan dari Yordan kemana? Ke Madinah. Jadi kalau antum umroh, antum datang ziarah ke Universitas Islam Madinah, cari mana perpustakaan Syekh Al-Albani. Di situ semua kitab Syekh Al-Albani. Ini ya semangat yang luar biasa dari para ulama kita. Maka kita jaga istiqomah untuk semangat kita ini. Ada 3 ayat yang mudah-mudahan ini jadi semangat kita dalam istiqomah. Yang pertama dalam surat